astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu, anak-anakku, anak santri, anak-anak yang senantiasa berbahagia, pertama kita marilah bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak diberikan kepada kita semua sehingga kita semua dikehendaki hadir di masjid yang penuh barokah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan untuk kita semua di setiap aspek kehidupan kita, perjalanan kita, yang tentunya merupakan satu kenikmatan besar menunjukkan kepada kita semua dari kegelapan menuju yang terang benderang. Dan kita ini doa bersama, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai di maqalah yang kelima dari bab Ats-Tsulati, halaman 9 baris yang kedua dari bawah. Kemarin sudah kita sampaikan di maqalah yang kelima ini dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pertama, nasihat dari beliau bahwa inna min na'imid dunya yang fiha al-islam ni'matan. Sesungguhnya sebagian dari kenikmatan dunia yang cukup bagimu yaitu Islam sebagai kenikmatan. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua di maqalah yang kelima dari sahabat Ali. Namun sebelumnya kita tawasul secara khusus kepada pengarang kitab, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah dari kita insyaallah. Rasulullah syai'uli dailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tibalah kita di nasihat yang kedua dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yang ada di maqalah yang kelima. Wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dan sesungguhnya sebagian dari kesibukan yang cukup bagimu yaitu taat merupakan syughlan atau sebagai kesibukan. Fata'atillahi ta'ala a'zamul ishghali. Fata'atullahi ta'ala a'zamul ishghali. Maka sesungguhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala a'zamul ishghali, kesibukan yang paling agung. Itulah nasihat dari sahabat Ali yang merupakan nasihat istimewa. Jadi sebagian daripada kesibukan yang cukup bagi kita yaitu sebuah ketaatan merupakan satu kesibukan. Dan ketaatan kepada Allah itu merupakan kesibukan yang paling agung. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini sama Allah dikehendaki yang mana merupakan nikmat besar. Pekan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kita hidup di
menyibukkan diri untuk tentunya beramal soleh. Bagaimana kita menyibukkan mata untuk bergerak, beramal, menyibukkan telinga, menyibukkan mulut, menyibukkan tangan kita, kaki kita, hati kita untuk bergerak, untuk beramal. Yang mana motivasi ketika kita diperintah untuk menggerakkan anggota tubuh untuk senantiasa beramal, sampai motivasi dari Allah luar biasa. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, beraktivitaslah, beramalah, maka sesungguhnya Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin melihat pekerjaan. Langsung Allah akan melihat pekerjaan sebagai motivasi bahwa kita harus bekerja, harus beramal, harus bekerja. Tidak boleh kemudian kita dikasih mata, terus kemudian mata kita anggurkan. Tidak boleh kemudian kita dikasih telinga, tapi telinga kita anggurkan. Tangan kita, kaki kita anggurkan, bahkan hati kita pun kita anggurkan. Maka harus kita sibukkan memang. Karena hidup itu harusnya untuk kesibukan. Kesibukan seperti apa? Kita memang dalam kesehariannya ada sibuk di dalam rumah. Ada kesibukan kita di luar rumah, termasuk di tempat kerja, tempat kita beraktivitas. Itu semua memang merupakan satu perintah. Namun apakah kesibukan kita ini sudah merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Setiap anggota tubuh, anak terutama ya, setiap anggota tubuh ini, mata, telinga, terus kemudian mulut, hati, semuanya akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kita organ tubuh seperti ini enggak cuma sebatas kita kemudian dikasih, difasilitasi, tidak, tapi ada pertanggungjawaban. Begitu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau semua dimintai pertanggungjawaban, lantas kemudian kita anggurkan mata kita anggurkan telinga kita anggurkan mulut kita anggurkan hati nurani kita, untuk kemudian tidak kita sibukkan dengan beramal soleh, tidak kita sibukkan dengan beraktivitas, bekerja sesuai profesi kita masing-masing. Kalau kita bekerja, apa kemudian landasan kita kemudian bekerja? Apakah kita karena hanya takut kita nggak bisa makan? Apakah karena kita khawatir kita kemudian terlantar, terus kemudian kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita? Kalau memang kita bekerja, kita takut nggak bisa makan, berarti kita sudah menuhankan pekerjaan kita. Berarti yang bisa memberi saya makan adalah pekerjaan kita. Berarti yang bisa memenuhi kehidupan saya berarti pekerjaan kita. Kalau itu memang sebuah landasan kita bekerja, maka yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan. Tapi kalau bekerja kemudian landasan adalah takwa, perintah dari Allah, landasannya untuk beramal, beraktivitas, dan di situ tentunya ada banyak faktor-faktor yang kemudian kerjaan kita akan menjadi aktivitas pekerjaan yang bernilai ibadah. Maka disitulah ada keberkahan. Maka betul-betul kita bekerja, beraktivitas apapun, termasuk anak-anak santri yang menghafal Al-Quran, begitu ya, Sultan, Dikri, ya, dan teman-teman yang lain. Maka apa landasan untuk menghafal Al-Quran? Untuk menuntut ilmu. Maka kalau landasannya untuk takwa kepada Allah, maka keberkahan buahnya. Tapi kalau kemudian kita bekerja, beraktivitas karena kekhawatiran, apalagi kemudian masalah rezeki sudah Allah tentukan, apalagi kemudian masalah kita bisa hidup, ini semuanya Allah yang tanggung. Maka kalau itu sebagai bagian dari landasan kita untuk bekerja adalah kekhawatiran, ketakutan, maka disitulah yang harus betul-betul kita perbaiki, bahwa kita beraktivitas
beraktivitas, beramal, bekerja, itu landasannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul kata Sayyidina Ali ya, dalam nasihatnya di maqalah kelima ini, sesungguhnya kesibukan yang cukup bagimu adalah taat sebagai kesibukan. Jadi kita sibuk untuk menjalankan segala aktivitas kita, sampai-sampai kemudian kita nggak pernah ada anggota tubuh yang nganggur. Saking sibuknya, mata kita sibuk, telinga kita sibuk, kaki kita sibuk berjalan, tangan kita sibuk bergerak, mulutnya sibuk komit dengan baca Al-Quran, zikir, tilawah, memberi nasihat, berkata yang baik dan seterusnya. Nah, itu kemudian kita memang diperintah untuk sibuk ya. Untuk sibuk. Nah, kesibukan yang paling besar, paling agung adalah ketaatan. Nah, ketaatan ini kan yang merupakan kesibukan yang paling agung. Jadi bagaimana kemudian kita terus mengkaji, mendalami kenapa ketaatan kemudian merupakan kesibukan yang agung. Ya, kita hidup memang dituntut untuk bergerak, untuk membuat kesibukan dalam diri ini. Tapi kenapa kemudian ketaatan merupakan kesibukan yang agung? Karena kita diciptakan oleh Allah itu tidak hanya sekedar kita diciptakan, tapi ada hikmah yang besar, yaitu kita agar beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Al-Dzariyat ayat 56. Ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, terus kemudian aplikasinya, realitanya kita jalankan ibadah itu, kita bekerja menjadi kerjaan yang bernilai ibadah. Kita menghafal Al-Quran menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Apapun kita lakukan termasuk olahraga, itu ternyata menjadi pergerakan organ tubuh ini bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dengan niat kita. Ketika semuanya itu kita lakukan bernilai ibadah, itulah buah daripada ketaatan. Kenapa kita sholat? Karena ibadah. Dan kenapa kita kemudian sholat? Ya karena taat sama Allah. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain dan kita lakukan itu untuk berbuat baik kepada orang lain? Karena apa? Karena kita taat sama Allah, ada perintahnya. Kenapa kita kemudian melakukan amalan ini, amalan itu? Ya karena diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah takwa. Karena masalah takwa gak main-main, sampai kemudian menjadi rukun khutbah untuk wasiat takwa. Kita tahu sholat Jumat adalah suatu amal yang termasuk amalan paling wajib, bagian daripada kewajiban yang Allah berikan untuk kita. Nah, khutbah bagian daripada kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Di dalam khutbah ada rukun. Nah, salah satu rukun ini namanya rukun ketika ditinggalkan maka akan sah. Rukun salah satunya adalah wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah, kan gitu ya kata khotib-khotib kita. Faqad fazal muttaqun. Jadi khotib al-faqih berwasiat khususnya kepada pribadi sendiri, umumnya kepada jemaah sekalian, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Saking pentingnya masalah takwa. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih, agar apa? La'allakum tuflihun, agar beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang bertakwa, tetaplah bersama orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esok,
dan bertakwa kepada Allah, ya. Wa tantul nafsu ma qaddamat wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah wasilah, jalan untuk menuju kepadanya. Ya. Perintah takwa banyak sekali, belum lagi yang lain-lain. Itu sebagian ayat kita untuk diperintahkan bertakwa, dan itu diulang-ulang-ulang. Makanya pesan Rasulullah itu luar biasa. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanah tamhuha wa khulqin nas bi khuluqin hasanah. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah ini khususnya untuk anak-anak ya, insyaallah. Di dalam rumah kita bertakwa, di luar rumah, di tempat main ya, tempat kerja, tempat aktivitas kita bertakwa. Dimanapun kita berada, diperintahkan untuk takwa. Takwa itu apa sih? Apa? Abil apa takwa bil? Apa takwa bil? Oh yang ngaku aja, zikri. Apa takwa zikri? Imtithalu awamri wajibinahu nawahi sirra wa alaniyah zahiran wa batinah. Imtithalu awamri, melaksanakan, menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya, di kala sembunyi, keramaian, dohir batin. Itu adalah takwa. Jadi apa yang Allah perintahkan, gitu. Perintahkan apa? Perintahnya Allah. Apa larangan-larangan Allah? Nah, maka disitulah kalau kita takwa, maka harus kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, terus kemudian kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa kita itu biar bisa takwa, dan apa yang harus lakukan dan apa yang harus kemudian kita tinggalkan? Disitulah pentingnya kita belajar. Dengan ilmu itu kita akan tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita jauhi, kita tinggalkan. Dengan belajar dengan ilmu. Nah, dengan takwa inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita menjadi manusia yang paling mulia, dan kita dipandang oleh Allah, ya, kita bisa menjadi orang yang mulia karena diukur bagaimana kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah takwa gak main-main. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu Rafi. Nah, ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Luar biasa. Jadi apakah saya ini sudah bertakwa ya? Kalau udah sholat, nah itu bagian daripada takwa. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ibadah. Harusnya meninggalkan maksiat, sudah tinggalkan. Nah itu berarti bagian daripada takwa. Lah buahnya anak-anakku, ya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita bertakwa kepada Allah, selain kemudian kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, kita sudah dianggap sebagai manusia paling mulianya, sudah luar biasa. Sudah dianggap sebagai manusia yang mulia, sudah sangat luar biasa. Apalagi kemudian ada ayat Al-Quran yang luar biasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wa dzul fadlil 'azim. Wahai orang yang beriman, jika engkau bertakwa, apabila kita bertakwa di sama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi kita semakin bertakwa, kita pasti akan semakin solih, ya. Semakin tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, kita akan semakin tahu dengan modal kita bertakwa. Bahkan
khususnya para penuntut ilmu ya, anak-anak di sini. Kalau ingin kemudian Allah buka lebar-lebar ilmu dan lain-lainnya untuk antum, maka harus dikuatkan ketakwaannya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Loh, luar biasa. Takwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Ya Allah yang langsung mengajarkan dengan caranya Allah. Sampai terkait masalah ilmu pun, pengalaman pun, dan lain-lain pun, ketika kita bertakwa, Allah sudah akan siapkan. Antum akan semakin dimuliakan oleh Allah dengan dimudahkan menghafal Al-Quran. Ini untuk anak-anak. Dimudahkan dalam menuntut ilmu, dikasih peluang pintu yang sangat terbuka lebar untuk mendapatkan berbagai macam ilmu. Kuncinya harus bertakwa. Ya, di mana kata di dalam sebuah kitab, syakautu ila Waqi' Sulahifti, Imam Syafi'i ngadu kepada kiainya, namanya Kiai Waqi', terkait tentang susahnya menghafal. Syakautu ila Waqi' Sulahifti farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberi nasihat kepadaku, mengarahkan kepadaku hendaknya meninggalkan kemaksiatan. Ketika mengadu tentang susahnya hafal, beliau kemudian farsyadani ila tarkil ma'asi, hendaknya menjauhi kemaksiatan. Itu solusinya. Fa akhbarani bi anna al-ilma nuru wa nuru Allahi la yuhdadil asi. Fa akhbarani bi anna al-ilma nuru. Beliau mengatakan kepadaku, kata Imam Syafi'i, mengadu kepada kiainya, kemudian mengabarkan bi anna al-ilma nuru, karena sungguh ilmu adalah cahaya. Wa nuru Allahi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Wattaqullaha wa yu'allimukum, sudah sangat jelas. Jadi antum khususnya untuk para santri, apabila ingin kemudian Allah berikan ilmu dan ilmu, maka kuncinya pertama harus bertakwa kepada Allah. Maka betul furqanan akan Allah berikan kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Tidak hanya juga di situ, ketika kita ingin bertakwa, kita menjadi hamba bertakwa. Jika kita bertakwa, selain Allah kasih kemudian furqan, kemampuan membedakan hak dan yang batil, kita pun akan dihapus semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan dihapus. Luar biasa. Tidak hanya sekedar kesalahan kita dihapus, wa yaghfir lakum, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bil fadlil azim. Allah itu maha memiliki keagungan yang besar. Itu luar biasa. Jadi Allah bagi kita yang mau bertakwa akan tentu banyak kemuliaan-kemuliaan. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat dari sahabat ahli, kesibukan yang paling agung adalah ketakwaan. Maka apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun itu, walaupun aktivitas hati, kita duduk manis tapi hati kita terus bergerak. Ketika ada pergerakan dari anggota tubuh ini, maka sudah seharusnya kita bergerak, beraktivitas yang semua itu dilandasi karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kemudian bertakwa, maka keberkahan hidup gak perlu dikhawatirkan. Begitu ya anak-anak yang khususnya. Bahkan secara individu ya, personal pun sudah Allah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berjalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang sama-sama. Jadi kalau kita ingin ada solusi dari berbagai macam permasalahan, kuncinya takwa. Yang memberi masalah adalah Allah, yang pastinya memberi solusi juga Allah, karena Allah lah yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, solusi itu kita butuhkan. Maka apa kunci untuk mendapatkan solusi dari Allah? Maka kuncinya adalah bertakwa. Begitu Abil ya, Fajar, Sultan, semuanya ya, anak-anak di sini khususnya untuk bertakwa.
masalah rezeki nggak perlu dikhawatirkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Ya, Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Karena ada kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bertakwa, maka kita akan diselamatkan dari mara bahaya. Gak perlu khawatir. Wa inajillahu alladziina taqaw bima fazalihim la yamassuhum wa lahum yahzanun. Jadi luar biasa. Allah akan menyelamatkan kita, orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Dengan kemuliaan, karena kemenangan, bima fazil, kemenangan. Jadi orang yang bertakwa itu dia yang menang, gitu. Ya, dia yang menang. Siapa yang menang? Ya kita yang bertakwa sama Allah. Bahkan la yamassuhum keburukan, ya, terutama adab dari Allah. La yamassuhum tidak sampai kemudian ngenain kita, tidak kemudian sampai bisa untuk ada dalam diri kita karena ada ketakwaan dan dijauhkan dari mara bahaya. Maka bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini anak-anak khususnya ya, Bapak Ibu semuanya, menjadi sebuah momen. Bagaimana kemudian Allah memberi solusi yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat tercinta beliau, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau keluar dari Mekah untuk hijrah, di situ dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Kemudian bersembunyi di satu tempat, di situ menjadi suatu hal yang sangat genting dan panik, khususnya sahabat Abu Bakar. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Rasul, seandainya dia melihat dua kakinya, pasti akan melihat kita di sini. Tuh, luar biasa. Berarti ada posisi ada di atasnya. Ketika ini orang lihat dua kakinya saja pasti akan tahu keberadaan kita. Tapi apa jawaban Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Karena beliau tahu, ya, di situ tentu ada pertolongan Allah yang besar. Karena semua itu dilandasi karena ketakwaan. Beliau hijrah, beliau berjuang, beliau melakukan hal yang luar biasa. Ya, karena memang beliau adalah utusan Allah dan di situ dilandasi dengan ketakwaan, ya, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Sudah pasti perintah Allah dijalankan. La tahzanina wa ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita sekarang berdua, ada yang ketiga, yaitu adalah Allah. Terbukti apa? Selamat, gitu. Terbukti kemudian tidak sampai ditemukan oleh orang kafir Quraisy dan luar biasa terjaga. Dan kemudian satu hal yang kemudian menjadi perenungan bagi kita, kalau kita ingin dijaga sama Allah, maka kita harus takwa sama Allah. Ya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita jaga ketakwaan kita kepada Allah, perintah-perintah Allah, larang-larang kita jaga, maka Allah akan menjaga kita. Pertanyaannya, apakah antum-antum ya, khususnya anak-anak, ingin dijaga oleh Allah? Nah, kalau ingin, kualitas takwa harus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana seorang pemuda yang solih banget, solih, pokoknya solih super solih. Ada aktivitas yang harinya menjual roti, menawarkan salah satunya ke rumah yang mewah bertingkat-tingkat, ternyata di situ merupakan orang yang kaya raya. Ketika ditawarkan, ternyata yang kemudian menerima atau kemudian yang merespon itu adalah istri dari tuan rumah, dari orang yang kaya raya. Kebetulan istrinya itu termasuk orang yang ahli nasihat. Ya, ditawari untuk kemudian masuk ke dalam rumah, dan luar biasa pemuda ini sebelum berangkat untuk kemudian berdagang, wahai nafsuku, ittaqillah, takwa kepada Allah. Sebelum berangkat, setiap mau bekerja sebelum berangkat, hai nafsuku, bertakwalah kepada Allah. Ketika kemudian istri dari orang yang kaya raya ini menawarkan untuk masuk ke dalam rumah, apa yang beliau
menancapkan dalam dirinya, hai nafsuku ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Begitu masuk ke dalam rumah sepi, tidak ada siapa-siapa, yang adanya istrinya, menggoda, mengajak untuk berbuat keburukan. Karena penjual roti adalah pemuda yang tampan, yang ganteng, pokoknya sangat-sangat menarik perhatian oleh semua orang. Tentunya kalangan perempuan, wanita. Termasuk dia kemudian tergoda, istri dari orang yang kaya raya. Kemudian sampai harta-hartanya untuk menjadi jaminan, ya, termasuk baju semuanya. Tapi didasari karena ketakwaan. Hai nafsu itu takwa kepada Allah. Sehingga apa? Kemudian disediakan sebelum jauh ngobrol segala macam satu tempat, satu ruangan di situ. Dan kemudian dikunci ternyata sama istri ini, dikunci, kamu nggak akan bisa keluar, di sini itu ya tentu penuh dengan tempat atau ruangan yang nggak mudah untuk bisa keluar. Akhirnya apa? Ya sudah, izinkan saya sholat, wudhu dan sholat terlebih dahulu. Ketika kemudian kondisi seperti itu, ya sudah silakan. Kalau mau sholat, untuk silakan di situ. Tapi sudah dikunci rumahnya, nggak bisa keluar. Rumahnya besar, rumahnya pokoknya ketika sudah masuk dikunci nggak bisa keluar. Nah, ternyata apa yang terjadi setelah dia ambil dari wudhu, sholat, menangis ke Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika itu kemudian dipanjatkan. Lihat di depan ada jendela. Ini dalam kitab Durratun Nasi. Jadi dijelaskan di situ, ketika kemudian lihat di depan ada jendela, ternyata begitu mau keluar, mau loncat, jari tingginya itu kurang lebih 20 meter. Ini bagaimana mau loncat? Sedangkan tingginya kurang lebih 20 meter. Mau masuk banyak hal mudarat di depannya, karena diawali dengan tadi itu ittaqillah, hai nafsu, bertakwa kepada Allah. Kemudian akhirnya sama pemuda ini beranikan untuk loncat. Ternyata di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menolong pemuda ini, sehingga pemuda ini selamat. Jatuhnya pun bukan jatuh seperti orang jatuh dari ketinggian dan terjadi sesuatu, tidak, tapi seperti halnya kayak ada pertolongan, ya, seperti kemudian disiapkan, ya, aksesoris apa sehingga bisa selamat, dan itu semua adalah malaikat. Dan Allah merintahkan malaikat Jibril untuk menolong dia, akhirnya dia selamat dari hal-hal yang tidak tentu diinginkan. Karena pemuda adalah pemuda yang soleh. Ketika kita bertakwa seperti pemuda ini, maka akan ada pertolongan. Betul kata Allah, la yamassuhu su', dia tidak akan disentuh oleh keburukan. Dia tidak akan disentuh sangat, tentu dijaga oleh Allah dari keburukan. La yamassuhu su' wa lahum yahzanun. Bahkan kesedihan pun kalau orang bertakwa tidak mudah bagi dia. Kenapa? Di saat dia merasa yang harusnya gelisah, yang harusnya sedih, karena ketakwaan dia, keimanan dia tinggi kepada Allah, yang ada hanyalah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya sedih, harusnya gelisah, manusiawi, tapi dia kembalikan ke Allah. Yang memberi saya ini adalah Allah, yang memberi saya kemudian bisa senang juga Allah. Semua adalah pemberian Allah. Maka karena Allah yang memberi saya, mungkin ujian, ya, sebuah masalah, sebuah problem yang bagian daripada ujian yang Allah berikan, dia tahu kalau itu pemberian Allah, dia akan ridho, dia akan tetap senang, dia akan tetap bahagia, karena itu adalah pemberian Allah. Yang Allah berikan menjadikan dia senang, menjadikan dia kemudian gelisah, sedih, tetap yang ada hanyalah terus bersyukur kepada Allah. Yang hanya adalah terus bersyukur bersama Allah. Yang hanya adalah terus kemudian bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Luar biasa. Ala inna, sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya para awliya Allah, kekasih
Tidak ada khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kekhawatiran, ketakutan, kesedihan itu nggak ada. Yang ada hanyalah tenang hatinya karena di situ adalah Allah. Luar biasa. Jadi anak-anakku, khususnya Bapak Ibu semua yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah dari kita bertakwa itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Jangankan kita secara personal tadi itu, sebuah negara saja kalau semua masyarakatnya beriman bertakwa, janji Allah pasti akan berkah masyarakat itu. Menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa. Jelas kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah, luar biasa. Apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas samai pastilah kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ingin Allah limpahkan ya, negara kita ini, lingkungan kita ini, masyarakat kita ini pengen dilimpahkan keberkahan oleh Allah, dan itu luar biasa. Tidak cukup hanya dari langit saja, tidak, tapi dari langit dan bumi. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ardh. Dari langit dan bumi keberkahan akan Allah berikan, Allah munculkan bagi kita-kita secara personal, secara kemudian umum, masyarakat kita, negara kita. Kalau beriman bertakwa, pastilah Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun sayangnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka. Ya, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi ketika kemudian negara, kemudian sebuah masyarakat, kalau tentu di situ dirasa seperti gak berkah, seperti gak nyaman, gak damai, ya. Kemudian dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk evaluasi. Kenapa? Karena di situ juga harus kita tingkatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi hal yang luar biasa ketika kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi saja sudah Allah berikan, ya. Kenikmatan duniawi, masalah ilmu, takwa, masalah apapun itu, sampai kemudian ya kita bisa membedakan yang baik dan buruk, itu modalnya bertakwa. Apalagi kalau di akhirat nanti sudah jelas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan. Kita memang diperintah untuk cari bekal, karena kita akan nanti suatu saat nanti akan pergi di tempat yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat luas, nggak terbatas oleh waktu, nggak terbatas oleh segalanya. Kalau di dunia kan ada batasan waktu, sekian tahun selesai. Tapi ketika nanti di akhirat, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Gak ada hitungan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, selama-lamanya. Dan kondisi kita di akhirat yang selama-lamanya itu, ternyata bahagiakah kita, sedihkah kita, gelisah kita, tersiksakah kita, ternyata itu tergantung bagaimana amalan kita selama di dunia yang sifatnya hanyalah sementara ini. Ternyata luar biasa. Justru itulah pentingnya kita memperhatikan kehidupan yang sangat singkat ini, gitu. Kenapa? Kehidupan yang sangat singkat ini menentukan kehidupan kita yang panjang di akhirat. Maka sudah menjadi keharusan dunia harus kita perhatikan. Ya, tidak hanya sebatas kita hidup saja, menikmati hidup ini tidak hanya sebatas itu, tapi harus kita perhatikan bahwa kita hidup di dunia ini nanti menjadi penentu kita bahagiakah, kita kemudian sengsara kan, ya, tersiksa kan nanti di alam akhirat sana. Maka bekal apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Carilah perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu luar biasa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita sudah diajarkan oleh orang-orang soleh, oleh para nabi-nabi terdahulu, begitu luar biasa ketakwaan kepada Allah. Sampai beberapa pekan yang lalu kita adakan untuk ibadah penyembelihan hewan kurban. Itu kan buah dari pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga kemudian menjadilah kesunahan yang harus kita lakukan setiap hari Idul Adha. Karena berkah daripada hikmah bagaimana kita menjadi manusia yang harus bertakwa kepada Allah. Dilewatkanlah pengalaman itu, pelajaran itu lewat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana kita menjadi manusia harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Sampai kemudian yang Allah berikan pelajaran kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, suruh menyembelih anak aja gitu ya, beliau siap gitu. Begitu juga Nabi Ismail, sang anak ditawar untuk disembelih, ada siap. Ini bukan ditawarin hal-hal yang lain loh ya, bukan ditawarin untuk belajar, ditawar untuk nulis, ditawar untuk menghafal Al-Quran, ditawarin untuk berjalan mati, ditawar untuk mati gitu, disebelah gitu ambil. Tapi beliau siap gitu. Dan Nabi Ibrahim juga siap gitu. Ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jadi ketika kita kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita sudah diberikan pelajaran berharga itu melewati orang-orang soleh. Ya walaupun perintah kemudian diganti dengan seekor hewan yang besar, tapi itu bagaimana kemudian ketika Al-Quran berbicara tentang itu, ya Nabi Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika minal muslimin inna hadza lahwan balaghul mubin. Sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata, yaitu sebagai bentuk bahwa Allah beri ujian bagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim, bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim, kepasaran Nabi Ibrahim. Ternyata beliau berhasil membuktikan ada ketakwaan yang besar, kepasaran, kepatuhan kepada Allah yang levelnya tertinggi, dan itu sekarang menjadi pelajaran berharga bagi kita bagaimana kita harus bertakwa yang paling takwa, haqqul tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Maka inilah tugas kita ya, Bapak Ibu, anak-anak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup apakah kita sudah bertakwa kepada Allah? Kalau kita ninggalin sholat berarti belum bertakwa. Kalau kita ninggalin kefarduan berarti bertakwa. Kalau kita kemudian diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama kita, kok ternyata kita nggak melaksanakan yang harus kita laksanakan, yaitu berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada orang lain, kepada orang tua. Kalau kita enggak, berarti kita belum bertakwa gitu. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas itu juga betul-betul harus kita perhatikan. Intinya kalau kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah ya, imtithalu awamir wa ijtinabu nawahi, sirra wa alaniyah, zahiran wa batin. Imtithalu awamir, jadi menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Apapun perintahnya, apapun larangannya, jika kita sendiri keramaian, jika kita berada di tempat yang ramai, dohir batin itu harus kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Caranya gimana? Sudah Allah kasih solusinya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun gitu. Ya, kita ada di kamar, kita ada di ruang tamu, di halaman rumah, kita duduk manis, maka sibukkan hati ini untuk bertakwa kepada Allah dengan zikir, dengan berprasangka baik, dengan kemudian merenung. Kita duduk memang betul, fisik kita duduk, tapi pikiran kita sibuk, hati kita sibuk terlihat kita seperti nganggur, tapi hati kita nggak nganggur, terus kemudian
sibuk dan sibuk. Dan kalau itu dilandasi dengan ketakwaan, itulah yang merupakan kesibukan yang paling agung. A'dzamul isghali, yaitu kesibukan yang agung. Ketika dianggap sebagai kesibukan yang agung, pasti di situ ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan cintanya Allah, yang menghadirkan kemudian kasih sayangnya Allah, sehingga harapan kita ketika nanti kita sudah diridhoi oleh Allah, maka kita akan dipanggil dengan panggilan yang sangat-sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuk kepada ke dalam surgaku. Itulah pembelajaran untuk pagi hari ini. Pada intinya pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa kita harus tentunya menjadikan kesibukan yang kita lakukan ini yaitu berlandasan dengan takwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itu merupakan kesibukan yang paling agung. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masih di maqalah yang kelima dari sahabat Ali juga, karena sahabat Ali di maqalah yang kelima ini ada 3 nasihat. Nasihat yang pertama sudah kita sampaikan di pekan yang lalu, nasihat kedua hari ini, insya Allah nasihat berikutnya di pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita bisa istiqomah, manfaat, dan untuk bekal kita menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih yang maaf, kalau